Kita mulai. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom semua. Malam ini kita meneruskan sesi kita yang terdahulu, tetap dalam puisi Haggadah, Echad, Miyodea. Dan untuk angka kelima ini, kita akan bicara mengenai Torah Israel. Supaya nggak lupa apa itu puisi Haggadah, saya bacakan. Echad miyodea, echad aniyodea, echad Elohim sheba shamayim u'va'aretz. Shnayim miyodea, shnayim aniyodea. Shnei luchot haberit, echad Elohim sheba shamayim u'va'aretz. Shlosha miyodea, shlosha aniyodea. Shlosha avot, shnei luchot haberit, echad Elohinu, sheba shamayim u'va'aretz. Arba miyodea, arba aniyodea, arba imachot, shlosha avot, shnei luchot haberit, echad Elohinu, sheba shamayim u'va'aretz. Nah, kita mempelajari angka yang kelima ini, ya, Hamisha. Miyodea, Hamisha niyodea, Hamisha humshe Torah, arba imachot, shlosa avot, shnei luchot haberit, echad Elohinu, sheba shamayim u'va'aretz. Kita belajar tentang angka 5. Siapa yang tahu angka 5? Angka 5 itu mengarah kepada kitab-kitab Torah yang berjumlah 5. Nah, kalau angka 4 itu adalah jumlah dari ibu-ibu leluhur Israel. Angka 3 mengarah kepada bapak-bapak leluhur Israel. Angka 2 bicara mengenai 2 loh batu yang berisi 10 firman. Kalau angka 1 mengarah pada siapa? Mengarah kepada Allah Israel. Satu-satunya yang disembah. Dan ini adalah merupakan dasar dari iman Israel. Nah, sekarang kita belajar mengenai angka yang kelima. Angka 5 adalah simbol dari anugerah Allah. Kenapa ini simbol dari anugerah Allah? Jadi secara gematria angka 5 itu simbol dari anugerah Allah. Karena sampai hari yang kelima, Tuhan itu menciptakan banyak hal. Dia menciptakan bumi, angkasa, binatang di lautan, burung di udara. Semuanya disediakan untuk siapa? Semuanya disediakan untuk manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Nah, kenapa Torah berjumlah 5? Nah, sama. Torah itu adalah anugerah dari Allah menurut orang Israel. Nah, kapan Torah itu diberikan? Nah, menurut tradisi Yahudi, Torah itu diberikan dan dirayakan pada hari raya Pentakosta. Ya, jadi hari raya Pentakosta ini sekaligus merayakan turunnya Torah Israel. Nah, ini seperti kalau teman Muslim itu memperingati nuzul Quran.
nuzulnya Torah itu kapan sih? Nah, ini kan tentu saja jauh lebih tua karena 15 abad sebelum Masehi, sedangkan iman Muslim baru ada pada abad ke-7 Masehi. Nuzulnya Torah itu pada tanggal 6 Syifan, yaitu hari raya Pentakosta, yang dimana pada hari raya itu orang-orang Israel membaca kitab Ruth, karena kitab Ruth bicara mengenai anugerah dari orang yang tidak terhitung, bangsa di luar Israel menjadi orang-orang Israel. Ya. Hak Shavuot atau Pentakosta adalah merupakan hak matan Torah. Jadi hari ketika Torah itu diberikan kepada orang Israel. Hari Raya Pentakosta ini adalah hari yang ke-50 sesudah Hari Raya Paskah. Nah, orang Kristen juga memperingati Hari Raya Pentakosta ini, bukan? Hari yang ke-50 setelah Paskah, dan itu kita peringati pada setiap hari Minggu, yang dimana itu merupakan hari diberikannya Roh Kudus kepada murid-murid Kristus. Dalam tradisi Yahudi yang ditulis dalam kitab Shemot Rabbah, dituliskan bahwa ketika Taurat itu diberikan, ada suara yang keluar terbagi menjadi 70 suara. Maksudnya 70 suara ini adalah 70 bahasa. Kenapa 70? Karena angka 70 itu mengarah kepada bangsa-bangsa di dunia. Kenapa 70? Supaya Torah ini juga dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa di dunia. 70 bahasa supaya semua bangsa bisa mendengar. Dan semua umat bangsa mendengar suara tersebut dalam bahasa mereka sendiri. Dan pengenapan dari suara 70 ini digenapi pada kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ketika ada lidah-lidah api itu, murid-murid Kristus berbicara pada bahasa yang bermacam-macam. Nah, ini adalah antitype-nya dari tipologi yang terjadi di Perjanjian Lama yang ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi, yaitu dalam Shemot Rabbah 5:9. Nah ya, jadi ini memang nggak ada di Alkitab mengenai apa yang ditulis dalam Shemot Rabbah ini. Tetapi menariknya, ada fenomena yang terjadi juga dalam Perjanjian Baru, dan itu ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ternyata ada hubungannya. Ya, maka kadang-kadang kalau kita membaca dari kitab tradisi orang Yahudi, itu ada banyak loh yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Baru. Kapan-kapan kita juga bisa mendiskusikan apa yang terjadi di kitab tradisinya orang Yahudi dan ternyata dibahas dalam Perjanjian Baru. Bukan hanya ini saja ya. Jadi Torah yang diberikan kepada orang Israel itu adalah Torah tertulis, yaitu yang disebut dengan Torah Shefiktaf, Torah yang tertulis. Nah, Torah yang tertulis terdiri dari 5 kitab. Yang pertama adalah kitab Kejadian, yang disebut dalam bahasa Ibrani-nya itu Sefer Bereshit. Kemudian Shemot, kemudian Vayikra yang ketiga, atau kitab Imamat. Kemudian yang keempat Bemidbar, yaitu kitab Bilangan. Kemudian kitab yang kelima Devarim, atau yang kita sebut dengan bahasa Inggrisnya itu Deuteronomi, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia itu Ulangan. Nah, terjemahan Ulangan ini sebenarnya jauh lebih tepat daripada terjemahan bahasa Inggris Deuteronomi. Nah, kapan-kapan nanti kita bicara itu ya. Dan Torah ini adalah merupakan ketetapan, decree atau ordinance. Torah juga mencatat perintah-perintah yang disebut dengan mitzvah. Bentuk pluralnya adalah mitzvot. Dan ada orang yang disebut dalam 3 macam hukum ini. Karena Torah itu sinonimnya adalah hukuk, kemudian mitzvah. Dalam Kejadian 26 ayat 5 dituliskan bahwa Abraham adalah orang yang sangat taat untuk memelihara mitzvah dan ketetapan, yaitu hukuk, kemudian hukum-hukum Tuhan, yaitu Torah. Saya bacakan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah. Apa itu perintah?
mitzvah. Bentuk pluralnya mitzvot. Kemudian ketetapan-ketetapanku. Kukot. Kuk ya. Kuk yang dipikul itu. Nah, itu ketetapan. Kemudian Torah, hukum-hukumku. Nah, ketiga istilah ini dikenakan kepada Abraham. Nah, ini menurut sastra Yahudi itu kalau bicara satu kali itu biasa, dua kali itu very, tiga kali itu extremely. Nah, ini memang diucapkan dalam istilah yang berbeda, tapi ini semua sinonim. Jadi mitzvot, hukot, torot, ini semua sinonim. Jadi artinya mengucapkan tiga kali. Berarti Abraham, dia adalah orang yang benar-benar taat kepada firman Tuhan, maka dia disebut sebagai bapak orang beriman. Nah, itu merupakan tautologia khas Semitik. Dan dalam kitab Kejadian ini juga dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah genealogi langit dan bumi. Yang kedua adalah genealogi monoteisme. Yang ketiga adalah genealogi manusia pada Kejadian pasal 2. Genealogi keselamatan pada Kejadian pasal 3. Genealogi orang-orang pilihan, yaitu Kejadian pasal 4 sampai pasal yang ke-50. Dan hanya kitab Taurat satu-satunya kitab suci yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Enggak ada kitab suci lain yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa. Hanya kitab Taurat saja. Coba cari di mana-mana, enggak akan ada. Itulah kenapa Yesus Kristus itu ditulis nanti dalam Matius 1 ayat 1. Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Nah, Abrahamnya ditulis di mana? Abrahamnya ditulis di kitab Kejadian. Jadi runutan silsilah Yesus itu sampai ke kitab Kejadian. Maka orang Kristen harus belajar mengenai kitab Kejadian. Nah, kalau guru-guru mengenai kitab Torah itu disebut dengan rabi. Rabi itu dari kata raf'i. Raf itu yang besar, I-nya aku. Jadi kalau seorang guru Taurat itu dia yang lebih agung dari aku. Nah, maka dia disebut rabi. Yesus ketika melayani juga disebut rabi. Karena dia adalah lulusan dari Beit Midrash, maka dia layak untuk disebut rabi. Nah, sekarang kalau guru Torah itu disebut rabi, bayangkan siapa yang nulis Torah ini? Dia mau dikasih istilah apa nih? Dia pasti lebih dari rabi. Maka seorang penulis Torah disebut dengan Moshe Rabenu. Musa, rabi besar kami. Dan para rabi ini, para penyalin Torah ini, itu juga disebut dengan sofrim, para ahli Torah. Jadi dia tukang menghitung. Ngitung apa? Ngitung hurufnya kitab Taurat. Jadi kalau ada teman muslim yang bangga mereka bisa hafal Qur'annya, orang Yahudi itu bukan cuma hafal. Mereka sampai ngitung berapa huruf-hurufnya dalam setiap kitab. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, makanya mereka disebut dengan sofrim, karena mereka penghitung. Penghitung apa? Penghitung huruf-huruf kitab suci. Sampai segitunya. Ya, karena Musa yang menulis kitab suci Torah, maka dia disebut Moshe Rabenu. Dan dia menulis dalam kurun waktu 40 tahun di padang gurun. Sangat menarik sekali. Dan Moshe ini, Moshe Rabenu, dia bukan cuman nabi, tapi dia juga raja. Kenapa dia raja? Karena dia pemimpin tertinggi saat itu untuk bangsa Israel. Dan dia juga pemimpin politik. Dan dia juga panglima militer. Ya, itulah sebabnya Musa harus dibuang dari keluarganya. Dia harus diambil oleh seorang putri Firaun supaya dididik sebagai seorang pemimpin. Nah, dan lebih dari itu Musa adalah seorang cendekiawan, ahli hukum yang memiliki otoritas peran yang sangat penting dalam sejarah Israel. Ini yang menarik. Dalam kitab Ulangan 18 ayat 15, Musa mengatakan nanti akan lahir nabi seperti aku. Nah, tetangga sebelah kan itu ngaku itu buat nabi mereka kan. Tapi ada satu yang seperti Musa yang nggak mungkin bisa disamain dengan orang lain kecuali Yesus.
yaitu pada saat kelahirannya sama-sama ada infantisida, yaitu pembunuhan bayi-bayi. Pada saat Musa lahir, ada pembunuhan bayi-bayi. Pada saat Yesus Sang Mesias lahir, ada pembunuhan bayi-bayi. Ada infantisida. Maka kalau Musa mengatakan ada nabi seperti aku, nggak bisa tidak kecuali Yesus Sang Mesias saja. Yesus Kristus saja. Karena nggak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyamai bagaimana Musa lahir. Hanya Yesus saja. Kalau mereka ini ngeklaim untuk nabi mereka, nggak bisa disamai tentang kejadian yang sama ini. Ya, kalau ada nabi seperti Musa, hanya Yesus saja. Nah, di mana itu dicatat ada infantisida pada kelahiran Musa? Dalam Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Nah, di situ ada dua orang bidan yang namanya Sifra dan Pua. Nah, bidan-bidan itu disuruh bunuh anak-anak orang Israel itu kalau ada yang baru lahir laki, pokoknya laki dibuang ke Sungai Nil. Pokoknya laki dibuang ke Sungai Nil. Tapi Sifra dan Pua ini takut akan Tuhan dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir itu, dan mereka membiarkan bayi itu hidup. Nah, ketika ditanya, kok nggak ada yang dibuang nih? Nah, jawab Sifra dan Pua ini begini. Dia bohong nih. Nah, ini namanya bohong putih, ya. Bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan-perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Jadi sebelum bidan datang, mereka itu sudah bersalin. Nah, nggak tahu sekarang anaknya di mana. Maka aku nggak bisa bunuh mereka gitu atau buang ke Sungai Nil itu. Kemudian pokoknya setiap ketemu bayi laki-laki, Firaun itu bilang, mereka harus dilemparkan di Sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi ada suatu kegentaran yang luar biasa pada orang-orang Israel yang ketakutan anaknya dibunuh, termasuk ibunya Musa ini. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, bagaimana dengan kebohongan Sifra dan Pua? Oleh karena kebohongan Sifra dan Pua, maka bayi Musa ini bisa diselamatkan. Nah, kita kan ada tuh, jangan berdusta, 10 firman. Tapi Sifra dan Pua ini bohong loh. Jadi bohong itu boleh apa enggak? Nah, inilah yang kita sebut dengan bohong putih kan. Nah, kenapa Sifra dan Pua ini berbohong tapi dibenarkan di Alkitab? Ya, ini seperti yang terjadi ketika murid-murid Kristus harus diperhadapkan dengan pemimpin yang lalim dengan kebenaran. Ya, misalnya dalam Kisah 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini raja lalim nih. Nah, kalau diturutin kan habis nih semua. Dan Musa memang harus hidup. Jadi ketika di sini, misalnya kita itu tidak hanya mentaati hukum saja, tetapi menggunakan hikmat dari Tuhan. Yang nyuri ini siapa sih? Raja lalim, cerminan dari iblis itu. Maka kebohongan dari Sifra dan Pua dalam hal ini bisa dibenarkan, bukan berarti boleh berbohong, bukan. Ya, tetapi di sini kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia, karena memang ada hukum jangan membunuh. Kalau enggak kan harus bunuh tuh. Kita diperhadapkan membunuh atau berbohong kepada raja lalim itu. Sifra dan Pua lebih taat kepada firman Allah yang mengatakan jangan membunuh. Begitu bukan? Nah, ya. Jadi ini yang bisa betul-betul membuktikan untuk Ulangan 18 ayat 15 ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Ya, berarti di antara saudara-saudaranya. Nah, mereka kan selalu menganggap bahwa Israel ini adalah keturunan dari Yakub, dan kemudian teman Muslim adalah keturunan dari Ismail. Nah, Ismail itu apanya Yakub? Ismail kan pamannya Yakub, bukan saudaranya Yakub.
Ya, maka di sini kalau dibilang di antara saudara-saudaramu, berarti di antara saudara-saudara orang Israel sendiri kan, bukan di antara pamanmu, enggak. Di antara saudaramu dan pamanmu, enggak kan. Nah, ini pastilah mengarah kepada orang-orang Israel sendiri, bukan? Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus dalam perjanjian baru mengklaim apa yang ditulis Musa, Ulangan 18:15 ini, Tuhan Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku. Sebab ianya siapa ini? Sebab Musa telah menulis tentang aku. Wow. Jadi jelas, Musa menulis tentang aku. Akunya siapa? Akunya Yesus Kristus, bukan nabi yang lain. Ya. Jadi apa yang dituliskan dalam Yohanes 5 ayat 46 ini equal dengan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan dari Kejadian 12 ayat 7 bahwa dia adalah keturunan Abraham. Kejadian 3 ayat 15, dia adalah keturunan dari perempuan itu. Karena Yesus lahir dari seorang perempuan tanpa benih laki-laki. Kemudian dia adalah Silo yang disebut oleh Yakub dalam Kejadian 49 ayat 10. Ya. Nah, di perjanjian baru betul-betul dituliskan ada infantisida yang dimana Herodes karena ketakutan ada raja yang baru akan lahir nanti nyaingin dia, maka dia pun juga mengadakan infantisida ditulis dalam Matius 2 ayat 12 sampai 18. Nah, ini biasanya ditentang oleh beberapa polemegus yang mengatakan ini adalah ayat palsu. Mana enggak ada tuh di kitab sejarah mengenai adanya infantisida pada waktu kelahiran Sang Mesias. Ternyata ada. Adanya di mana? Nah, ya, adanya di buku yang ditulis oleh Macrobius. Dia lahir pada tahun 395 sampai 423, menulis dalam buku Saturnalia yang kalau diterjemahkan, ketika ia, Kaisar Agustus mendengar bahwa anak-anak laki di wilayah Suriah, karena waktu itu Yudea itu juga ada di dalam wilayah Suriah, di bawah 2 tahun yang diperintah oleh Herodes, Raja Yahudi untuk dibunuh. Putranya sendiri juga dibunuh. Maka ia berkata, lebih baik jadi babinya Herodes. Karena Herodes nggak mau makan babi. Nah, maka nggak dibunuh. Daripada jadi anak laki-laki di tempat kekuasaannya, bahkan anaknya sendiri dibunuh oleh dia. Nah, ini adalah suatu konfirmasi yang terjadi pada kekuasaan Herodes yang dimana dia banyak membunuh anak laki-laki. Nah, di sini ada linknya, kalau Anda nggak percaya bisa Anda cari ya. Nah, ini buku dari Saturnalia dari Macrobius. Josephus sendiri, walaupun dia tidak mencatat secara eksplisit, tetapi dia ada menyentil tentang adanya infantisida dalam Antiquities of the Jew, dalam buku ke-17, C2 di sini. Oke, nah kenapa dia disebut dengan Musa, sang penulis Torah ini? Karena Kimin Hamayim Mishituhu, sebab dari air dia diangkat, maka dia dikasih nama Musa, Mishituhu, dia diangkat. Nah, Moshe namanya dia. Nama-nama orang Israel selalu ada artinya. Nah, ya. Jadi dia betul-betul diangkat oleh putri Firaun itu menjadi anaknya. Berarti di sini posisinya Musa itu jadi apa? Dia jadi Prince of Egypt. Kenapa Tuhan harus memisahkan bayi Musa itu untuk menjadi Prince of Egypt? Supaya dia dididik. Kalau enggak kan dia jadi budak, enggak sekolah nanti, enggak bisa baca tulis nanti. Ya kan? Nah, karena dia dididik sebagai Prince of Egypt, maka dia diajari baca tulis, dia diajari sastra, dia diajari ilmu perang, dia diajari ilmu chemistry, karena chemistry kimia itu asalnya dari negara Mesir, bukan? Dia diajari apa saja. Nah, ini adalah Ramses, putra dari Firaun yang sedang berkuasa. Ini adalah Moshe,
putri Firaun yang mengangkat dia. Kalau ini adalah putra mahkota, berarti Musa di sini putra mahkota kedua. Nah, biasanya dua putra mahkota ini dua-duanya dididik yang sama untuk dipersiapkan sebagai raja. Kenapa kok harus menyiapkan raja yang lebih dari satu? Supaya kalau ada apa-apa pada tahta pertama ini, tahta kedua ini bisa langsung menggantikan. Maka Musa disebut dengan Mishneh Lamelech. Artinya pemegang tahta kedua. Yang dimana Musa dan Ramses di sini dididik bersama-sama untuk menjadi seorang pemimpin. Dan betul, dia sampai pangkatnya itu jadi jenderal. Karena Musa sebagai Prince of Egypt itu sampai usia 40 tahun, yang kemudian 40 tahun kemudian dia mengembara, bukan? Dan 40 tahun ketiganya dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukankah begitu? Nah, dikonfirmasi di Perjanjian Baru, Kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa. Perhatikan di sini. Dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa dia punya kuasa? Musa waktu di Mesir. Karena dia adalah Mishneh Lamelech. Karena dia adalah pemegang tahta kedua. Seperti Yusuf sebelumnya. Memiliki kekuasaan yang sama. Musa waktu itu. Sebelum dia membunuh orang Mesir dan dia harus lari mengembara. Dan betul, kalau Anda membaca terjemahan bahasa Inggrisnya orang Yahudi, itu Musa, itu nggak cuma diterjemahkan Musa, tapi ditambah apa? Moshe Rabenu. Musa, Rabi besar kami. Kenapa disebut Rabi besar kami? Karena dia yang menulis Torah. Nah, jadi kalau orang Yahudi, kalau temannya ada yang ulang tahun, ucapan ulang tahunnya itu begini. Shimchat Chayim v'Chayim Me'usarim Ad Me'ah Me'esrim Shana. Selamat untuk merayakan kehidupan dengan sangat bahagia sampai umur 120 tahun. Kenapa kok 120 tahun? Ini adalah umurnya Musa. Musa adalah kehidupannya itu sangat sempurna karena dia setidaknya melewati 3 generasi. Generasi pertama, 40 yang pertama, dia sebagai Prince of Egypt. Kemudian 40 yang kedua, 40 tahun yang kedua, dia menjadi pengembara. Sehingga dia bisa mengetahui tempat-tempat yang ada di Babilonia atau dimanapun, dia nanti bisa menjadi seorang yang mengantarkan orang Israel itu untuk keluar masuk ke tanah perjanjian. Ya, dia sangat tahu ilmu bumi. Dan di situ dia menerapkan ilmu yang sudah dia pelajari di Mesir. Kemudian barulah pada 40 tahun ketiga dia diperkenankan Tuhan untuk menjadi pemimpin Mesir, dan di situ dia menjadi pemimpin satu-satunya bagi orang Israel dan dia seperti menjadi raja bagi orang Israel. Ya kan? Luar biasa, Tuhan mempersiapkan Musa untuk menjadi pemimpin Israel. Ya, sampai ada infantisida dan lain-lain hanya untuk memisahkan Musa ini dari keluarganya supaya diambil sebagai Prince of Egypt yang tadi. Kalau Anda membaca di Alkitab nih benar-benar nih ya secara pesyat itu jelas bahwa Torah, kitab Torah sedianya itu memang untuk orang Israel. Jadi bukan untuk orang Syria, bukan untuk orang Babel, bukan untuk orang bangsa-bangsa yang lain, Kanaan, bukan. Tapi Torah itu untuk Israel, betul-betul untuk orang Israel. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Jadi bukan orang Babilonia, bukan orang yang lain-lain, bukan bangsa lain, tapi hanya untuk Israel. 1 Tawarik 16 ayat 40 juga demikian. Torah yang diperintahkannya kepada Israel. Jelas di sini kepada Israel. Anda orang Israel bukan? Kita orang Israel bukan? Ya. Betul-betul pesyatnya itu untuk orang Israel. Nehemia 8 ayat 1. Kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jelas kepada Israel bukan? Ya kan? Maleaki 4 ayat 4.
Ingatlah kepada Torah yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Wow. Jadi Anda tahu di sini ternyata Torah itu untuk orang Israel. Jadi apakah untuk orang Kristen? Jadi apakah orang Kristen boleh mempelajari Torah? Nah, nanti kita konfirmasi ya. Hukum Taurat. Jangan hanya terpaku pada yang 10 ini saja. Ya, karena yang 10 ini bagian dari hukum Taurat yang sebenarnya. Karena hukum Taurat itu sebenarnya bukan hanya ada 10 perintah, tetapi perhatikan di sini ada berapa? 613. Wow. Kalau Anda bukan orang Israel, oke, Anda mau nih, pokoknya aku mau menaati Israel. Anda hitung di sini 613 perintah. Anda mampu? Anda lihat ini perinciannya. Betul-betul ada berapa? 613. Ya, perinciannya detail sekali. Dan itu harus betul-betul ditaati oleh orang Israel. Nah, bagaimana dengan 10 firman? Sebenarnya 10 firman itu kalau saya boleh menganalogikan, 10 firman itu seperti undang-undang dasar. Nah, cuklatnya ada di butir-butir UUD 45. Nah ya, seperti itu. Nah, butir-butirnya itu ada berapa? 613. Dasarnya, sebenarnya dasarnya itu bagian dari 613 itu. Misalnya, jangan menyembah ilah-ilah lain selain aku. Hukum yang pertama. Itu masuk ke mitzvot nomor 2. Nomor 312. Nomor 313. Jangan ada ilah lain. 318, 319. Nama Allah jangan sebut sembarangan. Ini nomor ini. Sabat hukumi nomor ini. Jadi ini semua yang 10 hukum itu bagian dari 613. Jadi jangan mengatakan kalau sudah menaati 10 ini sudah menaati Torah. Enggak. Ini cuma 10. Torah ada 613. Anda lihat di sini Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa Torah itu untuk Israel. Roma 9 ayat 4. Dikonfirmasi juga dalam Ibrani 7 ayat 11 bahwa Torah itu untuk Israel. Maka apakah Torah itu untuk kita? Betul-betul untuk orang Israel. Jadi kenapa itu hanya untuk Israel? Nah, kita mulai tahu nih jawabannya. Ibrani 8 ayat 7 mengatakan demikian. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Maka orang Kristen adalah umat perjanjian baru. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat pada kemusnahannya. Ya, maka detail hukum Torah memang tidak dilaksanakan oleh pengikut Kristus dalam iman Kristiani. Ya. Tapi begitupun ada sebagian orang Kristen itu yang maksa, pokoknya Taurat itu nggak boleh batal, masih berlaku. Tapi sayangnya mereka cuma mengambil sebagian. Kalau mengatakan bahwa Taurat itu untuk selamanya, ya laksanakan dong. Yang 613 itu jangan cuma dicuplik-cuplik yang enak-enak saja, yang menguntungkan gitu, nggak boleh. Kalau mengatakan bahwa Taurat itu masih berlaku, silakan melakukan yang 613. Ya, bukan cuma dicuplik 1 atau 2 atau 3, nggak boleh. Karena Taurat itu satu kesatuan. Nah, ada gemara ya. Gemara itu adalah diskusi para rabi. Diskusi ini pendapat dari beberapa rabi. Ada rabi, salah satu rabi itu yang mengatakan demikian. Gemara menyatakan dalam Sanhedrin 59 bagian 2 dan 3 mengatakan bahwa seorang non-Yahudi tidak diizinkan untuk mempelajari Taurat. Nah, siapa yang mengatakan demikian? Dia adalah Rabi Yohanan. Bahwa non-Yahudi yang mempelajari Taurat
seharusnya dihukum mati. Karena Taurat adalah milik orang Yahudi. Dan dengan mempelajari Taurat, misalnya orang non-Yahudi itu, mereka itu seperti nyuri nih. Nyuri miliknya Yahudi. Ibaratnya bagaikan laki-laki yang meniduri perempuan yang sudah dipertunangkan. Apa hukumannya? Ya mati. Hukumannya adalah rajam. Nah ini keras sekali ini Rabi Yohanan. Nah ini kan pendapat dari Gemara. Gemara ini adalah diskusi para rabi, salah satu rabi mengatakan demikian. Nah, apakah itu dibenarkan oleh rabi yang lain? Nah, kalau kita membaca dalam Shemot Rabbah yang sudah saya kutip tadi, bahwa ketika Rabi Yohanan ini berkata, ketika Taurat itu diberikan, ada 70 suara. Dan itu supaya semua bangsa dapat mendengar. Dan ini tentu saja sedianya Taurat itu diperdengarkan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, bukan? Nah, kan jadi kontradiksi itu. Apa yang ditulis dalam Shemot Rabbah 5 ayat 9 dan Sanhedrin 59a. Nah, namanya sama nih. Apakah rabi yang sama? Karena orang yang bernama Yohanan kan juga banyak. Nah, ya. Jadi kita banyak sekali membaca pendapat-pendapat para rabi yang berbeda-beda dan itulah Gemara. Dan orang Yahudi biasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Itu namanya Shiv'im Panim Latora. Ada penafsiran-penafsiran yang berbeda. Dan ini apa yang ditulis dalam Shemot Rabbah tadi yang saya kutip tadi dan sudah saya terjemahkan di sini. Aslinya Anda juga nanti bisa lihat di situs Sefaria. Nah, kenapa 70? Nah, 70 itu menandakan bangsa-bangsa di dunia. Karena ini diambil dari Kejadian pasal 10 karena bangsa-bangsa di dunia ini semuanya dilahirkan dari ke-70 keturunan dari Nuh. Maka 70 adalah lambang bangsa-bangsa. Kalau Anda melihat dalam Perjanjian Baru, inner circle-nya Yesus itu 12 murid kan. Tapi setelah inner circle yang 12 murid ini ada kelompok murid 70. Jadi ini sedianya Injil itu diperkenalkan kepada Israel lebih dahulu, kemudian kepada bangsa-bangsa 70. Nah, itu berkaitan dengan amanat agungnya Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu adalah simbol angka 70 ini. Jadi angka-angka di Alkitab itu semuanya memiliki arti-artinya sendiri. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang berbeda antara rabi yang satu dengan rabi yang lain, dan itu merupakan 70 wajah Torah, yaitu penafsiran yang berbeda. Shiv'im, Panim, Latorah. Nah, dan satu lagi, ada pendapat dari rabi yang modern yang mengatakan bahwa Torah adalah global konteks. Jadi Torah itu dipercayai oleh orang Yahudi, dipercayai oleh orang Kristen, bahkan juga dipercayai oleh orang Muslim. Dan ini tulisan dari Rabbi Sak dalam buku The Dignity of the Difference. Berarti ini akan bertentangan dengan apa yang ditulis dalam Sanhedrin 59a tadi kan? Nah, jadi pendapat para rabi juga bisa berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalnya ada orang Yahudi, wah kamu nggak boleh belajar tentang Torah, itu Torahnya orang Yahudi. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Torah itu adalah suatu global konteks. Nah, Taurat bagaimanapun adalah sebuah hukum. Dan hukum itu sebenarnya sudah direformasi ulang dan direvitalisasi oleh Tuhan Yesus menjadi hukum yang sangat simpel, yaitu hukum kasih yang ditulis dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Banyak orang mengatakan, wah nggak boleh tuh, itu hukum Tuhan, nggak boleh berakhir, nggak boleh dibatalkan. Mereka berpikir kalau Taurat itu dibatalkan, itu artinya kayak gini. Kalau dulu nggak boleh nyuri, sekarang boleh nyuri. Kalau dulu nggak boleh berzina, sekarang boleh berzina. Bukan seperti itu. Pembatalan hukum Taurat itu bukan berarti tanpa hukum. Pembatalan hukum Taurat oleh karena matinya Yesus di kayu salib.
kita mendapatkan hukum yang baru, yaitu apa? Hukum kasih yang cuma dua, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Yang dimana seluruh 6:13 itu dapat dirangkum oleh kedua hukum ini. Misalnya gini, kalau dulu nggak boleh nyuri, emangnya sekarang boleh nyuri? Ya enggak. Kenapa kita nggak boleh nyuri? Karena kasih kepada sesama membuat kita nggak akan mencuri punya orang lain yang bukan bagian kita. Ya. Karena kasih kepada sesama, seorang laki-laki nggak akan ngambil istri orang untuk jadi miliknya sendiri. Nah, itu kasih kepada sesama. Yang dimana hanya dengan dua hukum itu sudah cukup. Karena nggak boleh nyuri, karena nggak boleh korupsi. Emang sekarang boleh korupsi? Enggak. Semua hanya bisa dibereskan dengan hanya dua hukum ini saja. Cukup kok. Ya, nggak perlu detail yang membuat orang itu menjadi terbeban berat. Oleh karena detail dari hukum-hukum itu. Jadi Tuhan Yesus merangkum Taurat menjadi dua pokok yang sederhana saja. Pelaksanaan hukum kasih sudah mencerminkan seluruh hukum Taurat. Dan ini adalah merupakan ajakan dari Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kok dibilang letih lesu dan berbeban berat? Kita sepertinya nggak ngerti ini apa nih. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini apa maksudnya Yesus bicara begitu. Letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dipotong habis. Padahal ini konteksnya apa? Ini konteksnya bicara mengenai Torah yang berjumlah 613, masih plus lagi apa? Peraturan-peraturan dari para rabi. Sehingga nanti jumlahnya jadi ribuan. Maka itu akan membuat setiap orang Yahudi jadi letih lesu. Udah 613, ditambah dengan peraturan-peraturan para rabi. Jadi letih lesu dan beban berat. Maka kemudian pada ayat ke-29 Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk, pikulah hukum. Kuk itu hukum. Yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu mendapat ketenangan. Kenapa? Pikulah kuk yang kupasang. Karena hukumku cuma dua. Jadi kamu pasti lega deh. Enggak usah pakai didetailin. Kalau dulu nggak boleh nyuri, sekarang juga nggak boleh nyuri. Tapi nggak boleh nyurinya itu bukan karena nggak boleh nyuri. Karena kita mengasihi sesama. Punya orang jangan diambil. Cukup kan? Nah, oleh karena hukum kasih ini, kita nggak jadi urusan dengan detail-detail itu. Kalau di perjanjian lama, harus ngasih persepuluhan, nih hitung. Perjanjian baru karena engkau kasih, maka engkau memberi. Beres. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada gereja yang harus menekankan persepuluhan, dia hanya mengambil sedikit dari 613. Kalau memang mau melaksanakan hukum Taurat, silakan. Tapi 613. Semuanya. Kalau melakukan hukum Kristus, ya juga semuanya, dua-duanya. Mau pilih yang mana? Ya. Jadi revitalisasi ini sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, kenapa disebut dengan all atau kuk? Karena hukum Taurat memang memberatkan. Dan peraturan-peraturan rabbinik itu memberatkan. Hukumnya Yesus cuma dua, mau pilih yang mana? Maka kalau dikatakan bahwa Taurat itu hanya untuk Israel, saya sangat setuju. Emang siapa mau mikirin yang 613 itu? Begitu bukan? Maka kalau ada pengajaran yang mengatakan hukum Taurat sudah batal, jangan disalahartikan. Bukan berarti kita hidup tanpa hukum. Tapi hukum kita lebih kepada esensinya, yaitu hukum kasih. Kalau tanpa hukum Taurat bukan berarti ini anomos tanpa hukum. Enggak, hukum kita lebih mendasar. Kasih, cukup.
Orang Yahudi, sejak dia umur 12 atau 13, itu sudah menjadi anak hukum. Bar mitzvah. Bar itu anak, mitzvah itu hukum. Jadi ketika usia belia, dia itu sudah harus memikul. Jadi kalau Tuhan mengatakan, sebab hukum. Kuk itu adalah lambang dari hukum. Sebab hukum yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Enak, sama-sama enak nih. Apa? Cuman mikul 2 hukum. Beres. Jadi hukum yang susah ini sudah diterapkan kepada anak-anak. Dan Tuhan Yesus menawarkan hukum yang enak. Mau yang mana? Hukum Taurat itu 613. Dan Anda lihat di sini, peraturan untuk melaksanakan hukum Taurat. Seperti yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum Taurat itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah seluruhnya. Jadi kalau ada 613, kita sudah melaksanakan 610, 3 enggak kita laksanakan, bersalah kepada semuanya nih. Ayo. Oke. Melaksanakan 612, 1 enggak dilaksanakan. Tetap bersalah. Dibanding yang 613 ini, dengan dibanding 2 mitzvot, 2 hukum saja dari Tuhan Yesus, dan ini juga harus dilaksanakan semuanya, bersalah pada 1, bersalah pada semuanya. Anda pilih yang mana? Yang 613 atau yang 2 saja? 2 saja. Mantap. 2 saja, Ibu. 2 saja. Ibu Martawati, mantap Iya, ya. Jadi inilah, kalau orang Yahudi mengatakan hukum Taurat itu untuk mereka saja, monggo, kita memiliki hukum yang 2 saja, ya. Tetapi bukan berarti kita nggak boleh mempelajarinya. Kita harus belajar kitab Torah untuk memaknai dan memahami betul-betul kenapa Allah itu harus inkarnasi ke bumi. Walaupun hukum-hukum yang diperincikan di situ bukan hukum bagi kita. Tetapi prinsipnya harus kita pahami supaya di perjanjian baru kita memahaminya. Kalau itu dibuang, nggak ada esensinya. Ini perjanjian baru kok ujuk-ujuk. Tuhan inkarnasi ini ngapain? Itu hanya bisa dipahami ketika kita belajar segala sesuatu yang ditulis dalam perjanjian lama. Maka orang Kristen harus belajar perjanjian lama dan perjanjian baru untuk dapat memahami kenapa Allah itu harus inkarnasi. Kalau tadi itu angka 5, sekarang kita belajar angka 6. Nah, ini berkaitan dengan tradisi Yahudi tentang Mishnah mereka. Shisha miyodea, shisha aniyodea. Shisha sidre Mishnah, Hamisha, Humse Torah, Arva, Imachot, Slosa, Avot, Sneluchot Haberit, Echad Elohim, Sheba Shamayim, Uva Aretz. Jadi di sini, siapa yang tahu angka 6? Aku tahu angka 6. 6 itu adalah Sidre Mishnah. Apa yang ditulis dalam kitab-kitab Mishnah. 5 itu kitab Torah. 4 itu ibu-ibu leluhur orang Israel, 3 itu bapak-bapak leluhur orang Israel, 2 itu 2 loh batu, hukum Taurat, dan kemudian Echad, 1 itu adalah keesaan Allah kita. Nah, sekarang kita belajar angka 6. Angka 6 menurut orang Yahudi itu adalah Sidre Mishnah. Jadi peraturan-peraturan yang ditulis dalam kitab Mishnah. Apa itu kitab Mishnah? Arti harfiahnya adalah pengulangan, yaitu catatan tulisan dari hukum lisan Taurat orang-orang Yahudi dari generasi ke generasi. Nah, menurut orang Israel, Musa itu menerima Torah di Sinai dan menyerahkannya kepada Yosua. Yosua kepada para tetua orang-orang Israel dan kemudian para nabi dan seterusnya menjadi jemaat besar Israel. Itu ditulis dalam Pirkei Avot 1:1, yang dimana Mishnah yang terdapat dalam Talmud orang Yahudi itu terdiri dari 6 bagian yang disebut dengan Sedarim, ya, yang terdiri dari Seraim,
Moed, Nashim, Nesikin, Kodashim, Tohorot. Tapi ini hanya kita baca saja karena ini bukan untuk orang Kristen kan. Tapi kita perlu tahu juga kenapa mereka memiliki 6. Jadi bagi orang Israel itu mereka memiliki Torah Shefiktaf, Torah yang tertulis. Kemudian ada Torah Shef Alpe. Ini adalah tradisi lisan. Bagi orang Yahudi, Torah Shefiktaf dan Torah Shef Alpe, tradisi lisan, ini juga dilaksanakan secara ketat. Jadi mereka memiliki 2 aturan, bukan hanya yang tertulis di kitab Torah, tetapi juga Torah yang di mulut, yaitu apa? Tradisi lisan. Dan tradisi lisan ini masih terus dilaksanakan sampai pembuangan di Babel. Dan kemudian di Babel itu ada juga peraturan-peraturan para rabi yang kemudian dibawa kembali ke tanah Israel, dan itu diwarisi turun-temurun kepada seluruh orang Israel termasuk Yesus. Ya, kenapa Yesus disebut rabi? Karena pada zaman Yesus tradisi Torah Shef Alpe itu sudah ada. Dan Yesus sendiri adalah keluaran dari sekolah madrasah, Beit Midrash, yaitu Beit Hillel. Dan Tuhan Yesus kemudian juga mengambil seorang mahasiswa terbaik dari Beit Hillel, muridnya dari Rabban Gamaliel. Siapa dia? Dia adalah Rabi Saul atau Rasul Paulus. Jadi orang Israel punya Torah yang tertulis, yaitu Torah Shefiktaf. Kemudian orang Israel juga memiliki Torah Shef Alpe. Nah, misalnya Torah Shef Alpe ini itu ada tambah-tambahan peraturan. Misalnya seperti seluruh orang Israel memiliki bagian pada kehidupan di dunia yang akan datang. Apa dunia akan datangnya orang Israel itu? Olam haba. Ditulis dalam Mishnah Sanhedrin 10 ayat 1. Olam habanya orang Israel itu yang disebut dalam perjanjian baru itu dengan langit baru dan bumi yang baru. Jadi ada kesamaan. Orang Yahudi menyebutnya itu sebagai olam haba, kita menyebutnya langit baru dan bumi yang baru, LB3 ya. Nah, mereka juga tujuannya hidup itu apa sih? Untuk mencapai olam haba, untuk mencapai LB3. Nah, gimana caranya untuk mencapai LB3? Dan bagaimana orang yang nggak diterima untuk masuk LB3-nya orang Yahudi, olam habanya orang Yahudi? Yaitu orang yang menyatakan bahwa kebangkitan bukanlah doktrin Alkitabiah. Berarti ini bertentangan dengan orang Saduki. Karena tradisi rabbinik yang ada sekarang ini adalah tradisi yang diturunkan dari Beit Hillel. Nah, kemudian orang yang berpendapat bahwa hukum Taurat bukan pernyataan ilahi dan mengikut filsafat mazhab Epikuros. Ini juga disebut oleh pernah disebut oleh Rabi Saul dalam Perjanjian Baru, bukan? Nah, kemudian orang yang membaca kitab-kitab non-kanoniknya orang Yahudi, itu nggak masuk LB3-nya orang Yahudi ini. Nah, kemudian orang yang mengucapkan di mulut nama Tuhan yang suci, Yod-He-Vav-He, itu nggak boleh diucapkan. Nah, ini termasuk kira-kiranya contoh dari tambah-tambahan yang ada di Mishnah itu. Ya, jadi banyak sekali peraturannya, bukan cuma 613. Mau ikut hukum Taurat tuh 613 tambah itu lagi. Mau nggak? Mau yang 3, mau yang 2 atau mau yang 613? Anda nanti pilih sendiri ya. Nah, bagi kita 6 yang Mishnah tadi nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Maka 6 bagi kita itu adalah bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Allah yang Esa dalam 6 hari penciptaan. Ya, Keluaran 20 ayat 11. Ya, jadi sampai di sini paparan saya. Kita boleh bertanya jawab. Kiranya ini bisa memberikan pencerahan dan pembelajaran. Kita teruskan pada tanya jawab. Saya serahkan ke Pak Edi. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Rita. Luar biasa pemaparannya malam hari ini. Ini sudah banyak yang bertanya nih Bu Rita. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya.
Kalau chat. saya nggak bisa menjawab, saya minta waktu ya Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya akan jawab. Oke, ya, silakan. baik. Jadi pertanyaan sudah banyak ini. Jadi yang pertama ini ada dari, Satu-satu saja Pak ya, supaya saya nggak lupa. iya, mungkin dimulai dari yang ringan-ringan dulu ini, Bu Rita. Jadi Musa itu diangkat anak. Mm-mm. Memang tidak ada aturan ya bahwa memang tidak boleh mengangkat anak untuk putri Firaun. Ya, Jadi memang boleh, memang tidak ada masalah soal itu ya Bu. ya nggak ada masalah. Ya, Yusuf sendiri, menurut kata orang, menurut anggapan orang, dia adalah putra dari Yusuf, bukan? Berarti Yesus adalah anak angkat dari Yusuf. Seperti yang ditulis di Lukas pasal 3 itu, Pak. Berarti di Perjanjian Baru ada juga pengangkatan anak, adopsi. Ada kata adopsi dalam tulisan Rasul Paulus, bukan? Oh iya, Jadi betul. mengangkat anak itu ada sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada. Berikutnya nih dari Ya. Pak Oni Wijaya ini bertanya Bu Rita, Mm-mm. ini bagaimana dengan orang asing yang bergabung ke Israel di Perjanjian Lama? Kan ditulis Oke. juga kalau Ya, orang-orang asing tersebut ikut agama Yahudi, gitu ya. oke. Ya, itu yang disebut dengan proselit. Nah, ya. Contoh dua proselit yang paling kelihatan itu, satu adalah Rut. Rut itu orang Moab. Dan orang Moab menurut hukum Taurat itu nggak boleh masuk kepada jemaat Tuhan. Itu tertulis dalam Mitzvot nomor 44. Ya. Tapi kenapa Rut bisa menjadi bagian dari Israel? Nah, ini kalau Anda membaca kitab Rut, itu ada satu proses yang namanya penebusan. Yang dimana siapa yang menebus? Yaitu Boas. Boas menebus Rut dan kemudian memperistrinya, yang dimana Rut ini yang nggak boleh menjadi jemaat dari Tuhan, kemudian dia masuk ke dalam jemaat Israel dan dia menjadi penyembah orang Israel. Dan Rut ini adalah satu tipe dari orang proselit atau gersedek, orang proselit yang sebenarnya. Dan dia menyembah Allah Israel, dia juga berganti warga negara menjadi warga negara Israel. Oleh karena pernikahannya dengan Boas tadi. Nah, itu namanya gersedek. Jadi ada orang-orang lain. Misalnya dalam zamannya Musa pun ada bangsa-bangsa lain yang ikut disunat kan. Dan orang-orang yang disunat ini boleh mengikuti perayaan Paskah. Dan berarti di situ sudah ada proselit dari bangsa lain masuk menjadi penyembah Allah Israel. Nah, itu namanya proselit. Nah, itu contoh yang gersedek itu adalah Rut. Kemudian ada Gertoshaf. Jadi atau proselit pintu gerbang. Jadi dia menjadi penyembah Allah Israel, tapi dia tidak menjadi warga negara orang Israel. Contohnya siapa? Contohnya Naaman. Nah, Naaman ketika dia sudah disembuhkan dari penyakit kustanya dengan pembaptisan 7 kali itu. Nah, pembaptisan itu kemudian menjadi tata cara bagi proselitnya orang Israel kemudian. Dan sampai sekarang itu masih terjadi. Bahkan diadopsi oleh kekristenan. Upacara baptisan itu. Itu dari mana awalnya? Dari Naaman ini. Yang dimana itu adalah proses bagaimana orang di luar Yahudi masuk menjadi penyembah Yahudi. Dan itu menjadi proses bagi kita juga. Ketika kita dibaptis, kita yang bukan dari bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, kita masuk menjadi jemaat Tuhan. Menjadi jemaatnya Kristus melalui pembaptisan. Itulah kenapa dalam jemaat Kristen, pembaptisan itu menjadi tanda pertobatan. Menjadi tanda bagi kita masuk menjadi jemaat Kristus. Nah, itu contohnya siapa? Naaman. Nah, Naaman tanpa harus menjadi warga negara Israel karena dia waktu itu kembali ke Aram, ke negaranya sendiri. Nah, jadi dia penyembah Allah Israel tanpa harus melalui
proses kewarganegaraan yang berganti itu. Jadi proselit sudah ada bahkan sejak zamannya Musa, atau bahkan kalau kita mau mundur lagi pada Kejadian pasal 16 yang di situ ada sunat. Dan di situ Abraham menyunat seluruh yang ada di rumahnya, termasuk budak-budak yang ada di dalamnya. Itu sudah proselit. Demikian, Pak Edi. Ya, baik. Jadi artinya di sini berarti proselit itu seperti Rut menjadi warga negara dan kemudian melakukan seluruh hukum Taurat seperti bangsa Iya, Israel. seluruh menjadi mualaf gitu kalau bahasanya sekarang ini. Mualaf total. Nah, kalau ini apa Naaman itu mualaf separuh karena dia nggak menjadi warga negara orang Israel kan. Dia hanya menjadi penyembah Allah Israel saja. Baik. Ini masih dari Pak Oni Wijaya ini. Ya. Jadi bahwa tadi terkait mengenai angka 70 tadi itu bahwa untuk bangsa-bangsa. Bahwa ada informasi yang pernah diterima oleh Pak Oni bahwa paman daripada Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad itu adalah penganut Taurat Yahudi. Ya. Artian ini pada masa di mana orang-orang di tanah Arab itu di sana ada orang-orang Yahudi juga di sana. Bisa. Itu sangat mungkin sekali ya. Karena banyak sekali rabi-rabi Yahudi, misalnya Ibnu Ezra, ya, kemudian Rambam, ya, Rabi Moshe ben Maimun. Nah, itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal bersama-sama dengan orang Arab. Bahkan tulisan Ibnu Ezra, tulisan dari Rambam, itu mereka menulis tulisan mereka dalam sastra Judeo-Arabik, menulis dalam bahasa Arab, tetapi untuk orang-orang Yahudi yang ada bersama-sama tinggal dengan orang-orang Arab. Jadi kalau misalnya di antara orang-orang Arab, bahkan dari keluarga Nabi Muhammad sendiri, ada yang penganut Yahudi itu bisa. Jadi itu termasuk orang proselit. Jadi bahkan sampai sekarang, misalnya orang-orang Yahudi Askenazi. Kenapa disebut Yahudi Askenazi? Askenaz itu siapa sih? Askenaz itu adalah salah satu putra dari Yafet. Dan Yafet itu yang menurunkan bangsa kulit putih. Berarti Yahudi Askenaz itu adalah Yahudi kulit putih, yaitu orang-orang yang menjadi proselit yang berasal dari Eropa. Maka kalau kita ngelihat di Israel sekarang ada Yahudi kayak bule banget, yaitu Yahudi Askenaz. Murid keturunannya dari Askenaz gitu kan. Nah, ada juga Yahudi yang mirip dengan kayak orang Arab ya. Ini Yahudi yang sebenarnya karena Yahudi itu kan dari timur ya. Demikian Pak Edi. Oke, baik. Selanjutnya ini dari Pak Rizky atau Saudara Rizky ini. Ya, Pak Rizky. Tadi disimpulkan bahwa hukum Taurat yang begitu banyak itu dan membebani itu menjadi hukum kasih. Artinya yang cuma dua itu kasihlah Allah, mungkin kasihlah samamu. Nah, tapi mungkin ini Pak Rizky ini berkata bahwa ada firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat itu mengenai perpuluhan, simpan dan selasi segala macam, tetapi keadilan, kesetiaan dan belas kasihan kamu abaikan. Nah ini penyakitnya orang Kristen. Nah, wah, ada perpuluhan ya ada. Ya berarti harus orang Kristen itu ngasih perpuluhan, tapi Anda harus baca dengan jelas dong di sini. Tuhan Yesus mengatakan, ya, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih. Apa sih selasih? Bumbu dapur. Adas manis, apa itu? Bumbu dapur. Jintan, apa itu jintan? Bumbu dapur. Kamu bayar. Jadi begini. Jadi ini kan Tuhan Yesus sedang mengutip peraturan-peraturan tambahan dari para rabi. Ya kalau kitab Taurat kan cuma persepuluhan saja. Dari apa yang kamu dapat dari hasil bumi itu. 10% dikasih ke orang Lewi, karena orang Lewi itu nggak mendapat tanah, nggak mendapat warisan tanah karena dia hanya melayani di bait Allah, maka 11 saudaranya itu harus nyokong dia dong. Karena dia nggak bercocok tanam ngurusin bait Allah doang.
kan nanti dia nggak makan. Maka disokong oleh 11 suku yang lain dengan memberikan 1/10 itu. Nah, tapi kemudian pada tradisi rabbinik, hukum persepuluhan ini dikembangkan menjadi apa? Hukum persepuluhan aneh-aneh. Ya. Hukum persepuluhan tambah-tambahan, yaitu persepuluhan apa? Adas, manis, jintan. Gile lu, udah bayar persepuluhan, tambah lagi persepuluhan bumbu-bumbu dapur nih, lu udah lakuin semua. Tapi kamu nggak punya keadilan, percuma, kata Yesus begitu. Nah, kalau kita memahami ini, apakah Yesus menyuruh orang Kristen untuk membayar persepuluhan? Konteksnya ini. Konteksnya itu bukan. Kalau konteksnya itu, enggak. Sangat enggak. Karena Yesus sedang mengutip tambah-tambahan yang dilakukan oleh para rabi untuk ngasih juga persepuluhan bumbu-bumbu dapur yang boten-boten ini. Nah, jadi ini biasanya kan dikutip tuh, mohon maaf, oleh para pengkhotbah di mimbar nih. Ada persepuluhan. Matius 23 ayat 23 gitu. Tuh persepuluhan. Tapi kita harus baca yang benar dong. Ini kan persepuluhan bumbu-bumbu dapur yang nggak ada di Torah. Berarti ini tambah-tambahan yang nyeleneh-nyeleneh. Itulah yang dikecam oleh Yesus. Nah, konteksnya ini Tuhan nyuruh membayar persepuluhan atau sedang mengecam. Kamu sampai detail jelimet gini kamu bayar. Tapi kamu nggak punya keadilan. Kamu tidak bersedekah. Percuma. Kamu bayar persepuluhan, tapi kamu nggak kasihan dengan saudaramu yang nggak bisa makan di sebelah, di tetanggamu itu nggak bisa makan. Kamu bayar persepuluhan, percuma, kata Yesus. Demikian. Bu Rita, artinya ini kalau mungkin yang dimaksudkan Pak Rizky atau Saudara Rizky, kalau memang begitu, hukum Taurat itu, kalau Yesus berkata mengenai keadilan, belas kasihan, kesetiaan, itu adalah yang apakah bisa dikatakan bahwa itu disimpulkan sebagai kesimpulan Taurat itu ada di 3 hal ini, karena memang ada satu hal yang juga bahwa orang benar dalam PL itu adalah orang yang melakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, kan? Ya. Nah, itu kan 3 hal juga yang dikatakan sebagai orang benar. Nah, orang membawa orang Israel menjadi orang benar dalam konteks PL ya. Nah, apakah bisa disimilarkan begitu, Bu? Betul. Nah, ini kan apa yang sedang ditekankan oleh Yesus, bukan di persepuluhannya, tapi apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Nah, kalau kita bisa adil ya, dan kita setia, berbelas kasihan, kalau yang namanya kasih itu pasti memberi, kurang diberi. Nah, cinta itu selalu memberi. Nah, kita cinta nih dengan pelayanan Tuhan, kita pasti memberi, tapi bukan dengan tekanan gitu. Di dalam tekanan, kita memberi dalam keadilan, kita memberi dalam kesetiaan, kita memberi dalam kerelaan hati. Demikian. Oke, baik. Tadi saya ada yang resen. Silakan. Ibu Ivon. Bu Ivon, silakan Bu Ivon sebelum lanjut lagi berikutnya. Terima kasih Pak Edi. Bu Rita, kalau boleh saya ada 2 pertanyaan. Satu dulu ya. Kalau di 2 biasanya saya lupa. Diulang lagi. Ya. Yang pertama, Bu Rita, saya pernah dengar dari seseorang kalau Torah itu gematrianya kalau ditambah Tav, Vav, Res, sama He itu kan 611. Sedangkan hukumnya itu ada 613. Katanya itu 611 hukum ditambah 2 lagi ada tambahan. Apakah itu benar, Bu? Dan waktu saya tanya orangnya yang 2 tambahan yang mana juga dia nggak bisa tunjukkan. Apakah itu memang seperti begitu di Yahudi? Anda nanti bisa membaca dalam tulisan di sarapan pagi ya. Kuncinya 613 mitzvot, terus Anda tambahi sarapan pagi, nanti Anda bisa melihat perincian itu 613 itu memang betul-betul 613. Dirincikan oleh Rambam waktu itu. Nah, jadi tidak ada hubungan. Ya namanya tafsiran itu bisa macam-macam ya. Tafsiran itu bisa macam-macam. Nah, kenapa 613 di situ juga dijelaskan? Ya, misalnya begini.
Nilai kata Torah itu taf, faf, resh, he. Nah, itu nilainya tuh 611. Nah, kemudian angka 611 ini ditambah 2, yaitu 2 perintah awal di 10 firman. Ya, ya memang seperti itu. Tapi perincian 613 itu semuanya itu betul-betul ada di kitab Taurat itu. Ya, nanti lebih jelasnya nanti Anda bisa membaca di perinciannya, ini kan detail banget. Dan itu tentu nggak dibicarakan di sini. Nanti Anda membaca di artikel saya di situ, Ibu. Baik. Ya. Pertanyaan saya yang kedua, Bu, tadi kalau 5 itu kan angka sempurna, angka anugerah. Angka anugerah, ya. Nah, apa ada hubungannya dengan apa hubungannya dengan yang 10 perumpamaan gadis itu, Bu? Kenapa ada 5 yang bodoh? 5 bisa, ya. Jadi gini, saya akan sangat lentur dengan penafsiran. Saya akan sangat lentur di situ. Kenapa? Karena penafsiran itu bagaimanapun itu melalui perenungan. Nah, kenapa 10 dan 5 dan 5? Ya, 10 itu adalah angka kepenuhan untuk hukum atau kepemimpinan. Ya. Kemudian kenapa 5? 5 itu anugerah. Satu yang benar-benar melaksanakan. Dan 5 perumpamaan 5 gadis ini sebenarnya itu perumpamaan untuk gembala jemaat. Ya. Jadi gembala jemaat yang setia dan gembala jemaat yang menyelingkuhi jemaatnya. Ya. Nah, itu ada bahasan saya juga mengenai 5 gadis sederhana, bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tapi kenapa 5 ya, Bu ya? Ya, 5 angka anugerah bisa. Jadi bisa jadi itu. Ya. Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Jadi kita bisa banyak bicara mengenai gematria, nggak selalu sama, tapi 5 itu memang angka anugerah seperti gematria Ibrani. Berarti ada 5 yang juga menolak anugerah Allah gitu, Bu? Iya, betul. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu Ivon. Tuhan berkati. Selanjutnya, Bu Rita, ini terkait mengenai Torah itu, karena memang Torah itu yang awalnya ditulis oleh Nabi Musa. Apakah memang kemudian pada sejarahnya, pada riwayatnya tentu mengalami berbagai hal, ya, artinya yang sebutkan pertanyaannya dari Pak Rizky, ya, disalin, tadi Bu Rita mengatakan bahwa diteruskan. Nah, Torah yang terakhir itu yang dipegang itu apakah sama dengan yang awal yang dipegang oleh Yudaisme sekarang dan orang Kristen di zaman sekarang ini? Oke. Nah, Torah itu disalin. Ya. Dan bukan cuma disalin biasa. Nyalinnya itu harus ngitung hurufnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Itulah kenapa julukan untuk ahli Taurat itu disebut dengan sofrim, dari kata safar. Apa itu safar? Safar itu menghitung. Jadi kalau ahli Taurat itu mereka adalah penyalin Taurat. Kalau mereka menyalin, mereka membunyikannya, kemudian ngitung hurufnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kenapa harus begini? Supaya nanti salinan-salinan yang kemudian itu jangan ada perubahan. Nah, kenapa kemudian kadang-kadang ada perubahan? Nah, itu karena salinannya itu naskahnya rusak, misalnya. Misalnya huruf Vav itu garisnya panjang. Kemudian gara-gara rusak, kemudian garisnya jadi pendek. Nah, itu kalau itu dibaca kebaca yod. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat perubahan pembacaan. Nah, itulah sebabnya karena adanya Torah lisan ini, mereka memegang itu dengan ketat sekali, sehingga ketika menyalin Torah, itu bukan sekedar menyalin, tetapi sekaligus menghitung huruf-hurufnya. Nah, sampai segini ya. Karena maklumi saja, pada zaman dahulu itu nggak ada fotokopi, ya, copy paste dari untuk mengcopy dokumen menjadi file gitu sama persis nggak ada. Dulu kan harus ini manual banget. Jadi harus dihitung, mau nggak mau harus dihitung untuk zaman dahulu. Dan itu sama. Nah gini, salinan perjanjian lama yang sangat legitimate
Ya, ada dua. Yang satu Aleppo Codex yang ada di ini, yang disimpan di Museum Israel, ya. Kemudian ada juga ini, apa itu yang ada di Museum Nasional di Rusia, yaitu Leningrad Codex. Nah, itu ada dua kan. Nah, ini Tuhan itu hebat banget. Yang satu dipegang Israel, nah orang bilang, kamu itu udah kamu ubah-ubah gitu. Tapi yang satu dipegang sama orang komunis nih. Nah, orang komunis kan nggak ada penting-pentingnya untuk merubah Taurat. Tuh samain, sama persis. Nah, jadi kalau ada orang menganggap Torah atau perjanjian lama, kitab suci kita udah diubah-ubah, bandingannya aja antara yang disimpan di Israel dan yang disimpan di Rusia, dulu Uni Soviet. Namanya aja Leningrad Codex. Ya Lenin, nama pemimpinnya orang komunis, ya kan. Tuhan itu suka berkomedi. Ya, yang nyimpen salinan ya dari kitab sucinya kita tuh orang komunis. Jadi apa pentingnya mereka ubah Alkitab kita? Nggak ada penting-pentingnya. Dan itu sama persis. Demikian, Pak Edi. Oke, baik. Pak Zakaria. Ya, Pak Zakaria. Pak Zakaria. Oke. Apakah gematria bisa diterapkan sebab naskah Qumran dan Masoretik berbeda, terutama penambahan matresnya? Oke, ya. Matres leksionis. Sebenarnya matres leksionis itu tidak mengubah huruf. Makanya hanya ditambahkan titik-titik. Kenapa ditambahkan titik-titik? Itu untuk supaya generasi selanjutnya itu bisa membacanya dengan tepat. Tetapi titik-titik nikut itu tidak mengubah. Nah, sekarang matres leksionis. Matres leksionis itu sudah ada sejak pembuangan di Babel dalam tulisan salinannya Ezra. Nah, tulisan salinan Ezra itu sudah ada matres leksionis. Berarti pada zaman Yesus sudah ada matres leksionis yang misalnya Vav itu dibaca U, Vav dibaca O, ya. Misalnya he itu bisa dibaca oh bisa. Ya. Penambahan matres leksionis itu terjadi ketika bait Allah itu masih berdiri. Jadi matres leksionis ikut di dalam penghitungan dari salinan, penghitungan hukum dari penghitungan huruf dari salinan Torah Israel itu. Demikian Pak Zakaria. Jadi tidak maaf Bu, tadi terputus huruf. Baterai saya habis tadi. Oh ya, silakan. Mau nanya tambahan apa lagi Pak Zakaria? Sebentar. Apakah itu nilai gematria yang matres leksioner itu ada nilai gematrianya juga, Bu? Oke. Biasanya untuk nilai gematria, orang Yahudi itu menghitung dari sores. Nah, kalau sores itu tentu saja di luar matres leksionis. Vav-nya nggak dihitung, alef-nya nggak dihitung, he-nya nggak dihitung, tapi soresnya saja 3 huruf itu biasanya yang begitu. Atau bahkan semuanya dihitung, ya. Tetapi matres leksionis itu dianggap legitimate karena matres leksionis itu sudah ada ketika bait Allah itu masih ada. Jadi dianggap dihitung sebagai gematria juga. Misalnya ahava, kan ada akhiran he-nya itu kan. Ahava. Nah, ya. Itu nilainya 13. Equal dengan kata echad. Ya. Nah, ahava itu kan ada matres leksionis di ahava gitu di situ. Dan he-nya itu dihitung. Enggak apa-apa. Ya. Itu menurut para rabi itu juga diperhitungkan untuk kata ahava misalnya. Ahava nilainya 13. Echad nilainya 13. Ahava artinya cinta. Echad artinya kasih. Oke. Jadi Silakan lanjut Bu Rita. Ya. Jadi karena nilainya sama-sama 13, maka para rabi
memberikan arti bahwa kasih itu selalu mempersatukan. Jadi ini menjadi salah satu metode dari tafsir. Demikian Pak Zakaria. Mulai kapan Bu penerapan gematria itu Bu? Gematria, Pas ya, awal. gematria itu dikembangkan secara pesat itu dalam pengajarannya Rabi Akiva. Mungkin sebelumnya juga sudah ada, tapi dikenalnya itu dari Rabi Akiva. Saya percaya ini pun zaman Yesus, karena kalau kita bicara mengenai gematria, Yesus pun pakai gematria loh. Misalnya gini. Untuk menyatakan nilai pengampunan, Tuhan Yesus pakai angka 7. Itu di mana ditulisnya? Di Kejadian pasal 4 kan. Ketika Tuhan membalaskan 7 kali lipat kalau ada yang membunuh Kain. Nah, kemudian 7 ini, angka 7 ini dikembangkan oleh Lamek, anaknya si Kain tadi. Kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, aku 70 kali lipat. Di Perjanjian Baru, Yesus pakai hitungan itu, dan itu adalah gematria. Menurut Petrus, 7 kali mengampuni itu sudah banyak. Tapi Tuhan Yesus pakai apa? Gematria yang ada di Perjanjian Lama. Itu juga termasuk kajian gematria. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ya, 7 kali kah? Yesus mengatakan apa? 70 kali, 7 kali. Melihat dari Perjanjian Lama. Ini main gematria. Misalnya, pernah ada saya bahas dalam satu kelas, misalnya Tuhan Yesus ketika bertemu perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu punya 5 suami sebelumnya. Dan yang sekarang bukan suaminya. Berarti perempuan ini punya berapa laki-laki total? 6. Ya. Ketika perempuan Samaria ini bertemu Yesus, berarti Yesus laki-laki keberapa bagi perempuan itu? 7. Jadi itu adalah angka pengampunan bagi seorang Samaria yang dinajiskan oleh orang-orang Yahudi karena dia dianggap penganut penyembah ilah-ilah lain. Bukan, kamu bikin cara-cara sendiri, bukan seperti Torah. Tapi di sini merupakan lambang bagi orang-orang yang dinajiskan ini. Pengampunan dari Yesus angka 7. Wah, banyak sekali. Nah, misalnya gini, gematria. Ketika Tuhan Yesus berkata untuk menyatakan kesiapannya untuk mati di kayu salib, dia pakai gematria juga. Bapa, seandainya cawan ini boleh lalu, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Berapa kali Yesus mengulangnya itu? 3 kali. Kenapa 3? Ini gematria. Karena bagi orang Yahudi ada hukum hasakah, ya, legal acquisition. Jadi kalau 1 itu biasa, bicara 1 kali. Kalau 2 kali, very. Kalau 3 kali, extremely. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu, atau jangan kehendakku, maaf ya, jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Cawan ini pahit, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Berarti di sini Yesus benar-benar mau meminum cawan pahit itu. Berarti Yesus benar-benar extremely mati di kayu salib, bersedia. Ada banyak sekali gematria. Karena Yesus apa? Yesus orang Yahudi. Yesus bukan orang Eropa. Jadi dia memakai mindset keyahudiannya yang juga dipahami oleh orang-orang Yahudi kala itu. Pakai gematria juga, Pak Zakaria. Berarti itu yang Majas Tautologia termasuk gematria, Bu ya? Ya, yang gematria ya, ya, 3 angka ya? 3 itu angkanya Tuhan, kesucian. Kalau sudah bicara 3 kali, suci itu. Nggak boleh dilanggar tuh. Satu lagi Bu, untuk yang persepuluhan tadi saya agak tergelitik sedikit. Okay. Karena persepuluhan itu bukan, saya lihat itu sebelum Taurat ada, itu persepuluhan sudah ada Bu ya. Oke.
Di zaman Melkisedek sama Abraham itu. Nah, ini ada khotbah yang bagus sekali dari Pak Erastus tuh. Persepuluhan yang diberikan oleh Abraham. Berapa kali dia berikan? 1 kali. 1 kali. Ya. Oleh karena apa? Hasilnya sendiri atau rampasan? Hasil rampasan perang. Apakah itu peraturan hukum? Peraturan atau hukum kerelaan? Ya, peraturan hukum saya kira. Hukum yang mana? Hukum perang, Bu. Peraturan hukum perang. Benar atau salah? Ada nggak ini nyuruhnya? Tuhan nyuruh nggak? Tidak ada. Nggak ada. Kalau Tuhan nggak nyuruh berarti apa? Kerelaan. Kesadaran ya, Bu ya. Kesadaran. Jadi kalau hari ini kita mempersembahkan untuk pelayanan Tuhan oleh karena kesadaran kita, bukan karena ditekan hukum, ditakut-takuti nanti kamu rezekimu dimakan oleh binatang belalang pelahap, ditakut-takutin enggak. Kalau cinta itu pasti ngasih. Kalau ngasih 10% cukup enggak? Kayaknya lebih deh. Lebih. Lebih ya. Mantap. Jadi nggak usah pakai ditakut-takutin. Kalau cinta pasti ngasih. Amin. Baik, Bapak Ibu masih ada 1 pertanyaan, bisa langsung raise hand ya. Saya kasih kesempatan untuk kita mungkin 1 atau 2 kalau mau langsung raise hand. Sambil menunggu Bapak Ibu raise hand, ini Pak Rizky sudah raise hand, 1 lagi ya. Ini ada ngomong cinta-cinta, ini saya jadi ingat pertanyaannya Bu Hernili ini nanti katanya ya. Jadi karena anak-anak muda sekarang ini Tuhan Yesus hukumnya hukum kasih, malah kemudian salah mengerti bahwa hukum kasih ini buat anak muda jadi berbeda ini. Mungkin dikaitkan dengan pertanyaannya Pak Rizky ini bahwa bebanku pun ringan itu kan ku itu huruf besar, artinya Tuhan Yesus di situ kunya ya Bu Rita. Ya, dibanding dengan Taurat yang sangat bebannya begitu berat gitu. Jadi hukum kasih yang cuma ada 2. Gimana nih Bu Rita? Oke. Kenapa Tuhan Yesus berkata pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan? Artinya di situ apa sih? Seolah-olah Tuhan Yesus apa? Ngajak sama-sama mikul. Nah, ini kan keren. Yuk kita sama-sama memikul 2 hukum ini, kamu dan aku. Integral. Kamu ringan, aku ringan. Wow. Cantik sekali kan? Jadi seolah-olah di sini Tuhan itu bukan otoriter. Lu harus gini, lu harus gini. Enggak. Yuk sama-sama angkat yuk. Kita melakukan hukum ini. Keren sekali, Pak Edi. Ya. Pak Rizky silahkan, sudah raise hand. Silakan. Pak Rizky. Salam semua. Salam Pak Rizky. Ibu Rita Bayu, salam kenal, saya pertama kali Bu. Oke. Selamat datang. Ya, pertama saya mau menanggapi, Bu, saya tertarik dengan yang tadi Ibu bilang bahwa Torah itu memang betul-betul buat bangsa Israel gitu. Ya. Mungkin kalau saya tanggapi ya dari mulai Kejadian 3:15 yang Ibu selalu bilang itu proto evangelium gitu, bahwa itu kan digenapinya di Yesus ya Bu ya. Wah, mungkin kalau saya tanggapin berarti Tuhan itu cuma menggiring garis mesianik ini dari mulai Abraham itu sampai kedatangan Yesus gitu ya Bu ya. Yeah. Nah, lalu hubungannya dengan yang tadi ada kitab lain yang bilang ada 70 suara itu sama nggak dengan 70 supaya disebarkan ke 70 bangsa-bangsa gitu. Oke. Ya, gini. Kadang-kadang ya kita kan orang Kristen kok suka ngutip kitab Yahudi. Nah, saya sering dikecam begitu. Sebenarnya kalau saya sampai mengutip kitab Yahudi, kitab tradisinya orang Yahudi, itu dalam rangka untuk menarik hubungannya ke dalam perjanjian baru, nggak sembarangan. Yang nggak cocok dengan orang Kristen juga banyak banget. Tapi kalau saya melihat itu suatu yang menarik. Misalnya di Shemot Rabbah tadi. Ya, yang mengatakan ketika Torah itu diberikan kepada orang Israel, ada 70 suara. Yang dimana Rabbi Yohanan itu mengatakan bahwa supaya bangsa-bangsa itu juga mendengar tentang Torah ini. Nah, ini kan menarik.
Nah, apa hubungan 70 suara itu dengan Kisah Para Rasul pasal 2? Yang dimana setelah Petrus itu berkhotbah, ada lidah-lidah api dan Rasul Kristus itu dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang juga didengar oleh orang-orang dari bangsa-bangsa macam-macam yang ada ikut datang di situ. Loh, lah ini mereka kan orang Galilea. Kok bisa ngomong bahasa kita nih? Berarti di situ apa? Ada pengenapannya, bukan? Ini kitab tradisi Yahudi loh ngomong begitu. Tapi kok ada tiba-tiba di Perjanjian Baru itu senolalia, bahasa-bahasa asing yang tiba-tiba dibunyikan oleh Rasul-Rasul Kristus yang adalah orang-orang Galilea. Ya nggak mungkin misalnya ngomong bahasa dari orang lain misalnya, bahasanya orang Siprus misalnya, atau bahasa dari orang mana gitu yang ikut ke situ, bangsa-bangsa lain, who knows, bangsa-bangsa dari yang nggak ditulis di situ, bukan orang Yahudi, tapi tiba-tiba Rasul Kristus tuh ngomong pakai bahasa mereka. Lah, kok bisa ngomong bahasa kita nih? Bukankah itu seperti penggenapan dari kitab yang saya kutip tadi, Bapak? Ya, saya memang ini bukan keharusan. Saya hanya melihat, loh kok menarik. Kok apa yang terjadi yang dipahami atau yang dipercaya oleh orang Yahudi itu ada loh di Perjanjian Baru. Demikian Pak Rizky. Oke, jadi Bu, bukan kasih, Bu. mengyahudikan Kristen, bukan, ya. Tetapi ini loh menarik, gitu. Supaya kita nggak ini terlalu alergi amat. Gitu. Berarti sampai disebarkan ke bangsa-bangsa itu udah dari dulu dinubuatkan ya, Bu ya? Iya, ada nubuatnya. Ya, dan ini ditulusan orang Yahudi sendiri, Shemot Rabbah 59 tadi. Ya, menarik bukan? Nah, dan bahkan tradisi lisan ini itu sudah dipegang sejak pembuangan di Babel. Berarti sebelum Rasul Kristus ada, bahkan sebelum Yesus Kristus ada. Ada sih memang pengajar di sini, pengajar ya, saya nggak sebutkan namanya. Dia mengatakan, wah itu Yahudi Rabbinik itu baru ada setelah Konsili Jamnia. Nah, kalau dia mengatakan bahwa Yahudi Rabbinik itu baru ada, baru muncul setelah Konsili Jamnia, itu namanya mengingkari sejarah. Nggak boleh gitu dong. Yesus sendiri lulusan dari Beit Midrasnya Hillel. Rasul Paulus lulusan dari Beit Midrasnya Hillel. Bahkan dia menyebut secara eksplisit dia muridnya Rabban Gamaliel. Rabban Gamaliel itu cucunya Rabi Hillel. Jadi nggak bisa tidak bahwa Paulus ini adalah lulusan dari Beit Hillel. Dan Beit Hillel itu kapan ada? Tradisi Rabbinik sekolah madrasah ini kapan ada? Sejak pembuangan di Babel. Jadi bagaimana mengatakan bahwa agama Yahudi Rabbinik itu baru ada pada Konsili Jamnia sekitar tahun 90 Masehi hanya untuk supremasi Kristen? Ya enggak dong. Kita harus jujur bahwa kekristenan memang lahir dari rahim Judaisme. Enggak boleh mengingkari sejarah. Demikian Mbak Rizky. Oke, Bu, thank you, Bu. Tuhan memberkati. Luar biasa, waduh. Gitu lah. Pak Ara, ada mau bertanya Pak Ara? Dari Pak Ara, tadi, monggo. Silahkan Pak Ara. Cukup terberkati dengan wawasan yang disampaikan Bu Rita. Terima kasih Pak Ara. Biasa, Ibu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Ara, luar biasa. Waduh, jadi dengan Taurat itu nusul di tadi ada 70 suara, kemudian di Perjanjian Baru ketika Roh Kudus itu nusul juga ternyata menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Luar biasa ya. Waduh. Baik Bu Rita, ini kita sudah mendekati pukul setengah 10 malam. Mungkin ada yang juga berbeda waktu dengan kita di Surabaya. Sudah larut ya? Ya, sudah cukup larut. Akhirnya Bu Rita Wahyu, terkait mengenai Torah Israel sebagai sebuah closing statement ini Bu Rita Wahyu. Terkait dengan Torah Israel pembahasan kita malam hari ini, kita sebagai umat percaya Perjanjian Baru, orang Kristen di dalam Kristus Yesus. Nah, ini ketika kemudian kita melihat Torah Israel ini, kita mesti memandangnya dari perspektif yang harus tepat.
Nah, closing statement dari Bu Rita Wahyu, bagaimana? Oke. Torah adalah firman Tuhan. Dan kita harus belajar tentang firman Tuhan secara lengkap. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Torah adalah hukum, tak lebih tak kurang. Ya. Tapi hukum itu bukan untuk orang Kristen. Hukum bagi orang Kristen adalah hukum Kristus, yang dimana itu adalah revitalisasi dari Torah yang jelimet, jumlahnya 613, yang disederhanakan oleh Kristus, yang dimana dengan hanya 2 hukum saja ini, kita nggak akan melanggar yang 613 itu secara prinsip. Ya. Dan kita harus juga, orang Kristen jangan takut untuk mempelajari perjanjian lama, terutama kitab Torah. Karena hadirnya Kristus ke bumi adalah sebenarnya penggenapan dari proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15, berita Injil yang pertama yang disebutkan oleh Bapak Gereja Irenaeus, ya, janji tentang hadirnya Sang Pemberes dosa itu sudah disuarakan oleh Tuhan sejak Kejadian 3 ayat 15, dan di situ ada nama Yakub di situ kalau dibaca dalam bahasa aslinya. Jadi sebagai orang Kristen, berita Injil bukan sejak kitab Matius, tetapi sejak kitab Kejadian. Maka orang Kristen harus mempelajari perjanjian lama walaupun itu bukan hukum bagi kita, tapi basic iman kita berasal dari situ. Dan penggenapannya ada di perjanjian baru. Maka mempelajari Taurat, mempelajari perjanjian lama, mempelajari perjanjian baru adalah keniscayaan, suatu yang integral. Demikian untuk menjadi murid yang semakin dikuatkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Demikian Pak Edi. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Rita Wahyu, paparannya malam hari ini. Terima kasih banyak Bu. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, kita semua saya kira diberkati malam hari ini dengan pemaparan Bu Rita Wahyu dalam tema Torah Israel ini. Baik, tadi ada yang memberikan di chat bahwa kapan ini untuk berikutnya. Ya, pasti akan ada berikutnya ya Bu Rita ini karena ada, ya kan masih ini masih angka 1 sampai angka 13. Ini kita baru bahas angka 6 nih. Nah, angka 7, angka 8. Nah, nanti angka 8 itu paling menarik. Ya, itu luar biasa. Jadi kita akan tunggu Bapak Ibu Saudara, pasti akan dijadwalkan untuk bulan depan. Ya, nanti akan saya berkoordinasi dengan Bu Rita. Nanti kita akan tahu kenapa orang Chinese suka angka 8. Karena angka 8 paling menarik. Kita buktikan nanti. Luar biasa. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita cukupkan sampai dengan sini. Jadi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur dan berkat dari Tuhan untuk kita semuanya. Dan di waktu yang akan datang, Bapak Ibu bisa ikuti terus di Sarapan Pagi Biblikla, juga Facebooknya Bu Rita atau di Instagram, atau juga di Suara Kebenaran Surabaya, atau di IG dan Facebook saya juga. Bapak Ibu bisa nanti informasinya di sana juga ada. Kapan Live in Christ Community akan kembali pembahasan bersama-sama dengan Ibu Rita Wahyu ataupun juga dengan beberapa hamba Tuhan yang lain. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga diberkati dengan beberapa hamba Tuhan yang lain ya, seperti Pak Ruli Simolangkir, putra daripada Ibu Putri, juga mengisi di Live in Christ Community ini ya Bapak Ibu Saudara. Baik, malam hari ini cukup sampai di sini, kita pukul 9:30 malam. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk pertemuan PA kita malam hari ini Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Kami berterima kasih untuk kebenaran-kebenaran yang sudah Kau singkapkan di tengah-tengah kami malam hari ini. Sungguh malam hari ini ya Bapak, Engkau sudah mengutus hamba-Mu Ibu Rita Wahyu menjadi berkat kebenaran, menyuarakan isi hati-Mu ya Bapak kepada kami semuanya. Sungguh kami diberkati malam hari ini, biarlah berkat rohani yang sudah Bapak curahkan kepada kami semuanya ini sungguh-sungguh boleh membawa kami semakin diperlengkapi lagi untuk menjadi hamba-hamba yang semakin berkenan kepada-Mu ya Bapak. Dan saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Bapak,
Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Bapa memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang dari surga atas kami semuanya, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan semua apa yang kami lakukan dan kerjakan. Biarlah semuanya itu Engkau memberkatinya, kami mau mengerjakannya dan melakukannya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kiranya ikatan kasih dari surga itu tetap ada di antara kami semuanya, dan kami boleh semuanya di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung ini, Bapa, biarlah kiranya pemeliharaan-Mu atas kami semuanya, kami boleh selalu sehat, tetap sehat, oleh karena kasih dan anugerah yang dari Bapa di surga. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Tuhan Wahyu. memberkati, terima kasih. Sampai ketemu lagi kita. Terima kasih Pak Edi. Sehat selalu. Pak Edi, thank you Bu Rita. Terima kasih Rita. Oke, terima kasih, Bu. Putri, Tunggu Sinta. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shelly.